Sinteyong mengakui para pemain sudah memahami filosofi permainan yang diinginkannya selama jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan pengakuannya kepada media asal Korea Selatan NET. Sinteyong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019. Pelatih yang berusia 54 tahun itu mengambil resiko besar dengan memilih materi tim yang diisi oleh para pemain muda. Kebijakan potong generasi pun dilakukan oleh Sinteyong di level timnas Indonesia senior. Saya mengambil resiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia, ujar Sinteyong sumber NET. Saya fokus membina pemain muda. Lanjutnya, kebijakannya tersebut tak selalu berjalan mulus saat mengasuh timnas Indonesia. Sinteyong mengaku banyak pemain yang mengalami penurunan performa sehingga tak dipercaya untuk kembali masuk ke timnas Indonesia. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir, ujar Sinteyong. Banyak yang bertahan, mereka yang bertahan kini menjadi pemain utama tim nasional Indonesia. Lanjutnya, Sinteyong mengaku senang dengan hasil kerja kerasnya membangun timnas Indonesia dari nol. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa programnya sudah tercapai. Sinteyong yakin bahwa para pemain sudah bisa mengikuti gaya bermainnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini telah tercapai, ujar Sinteyong. Dalam jangka panjang saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang sudah mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena itu, ujar Sinteyong dengan mengungkapkan kebanggaannya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong semakin percaya diri usai 2 kali menundukkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa era emas Vietnam sudah berakhir. Pada periode emas yang diasuh oleh Park Hang-seo, sangat sulit untuk tim-tim Asia Tenggara termasuk timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Ya, timnas Indonesia selalu menemui batu sandungan kala bersua Vietnam asuhan Park Hang-seo. Sementara itu, Sinteyong kini tengah membangun generasi emas timnas Indonesia. Generasi emas yang sekarang tengah dibangun oleh Sinteyong tersusun dari para pemain berusia muda. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini, ujar Sinteyong. Vietnam adalah tim yang kuat, namun generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus maju. Pemain yang bermain di timnas senior. Lanjutnya, rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun. Pada laga pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun. Di pertandingan kedua, usianya 22 tahun 5 bulan tidak di atas 23 tahun. Jelasnya, Sinteyong pun mengaku bahwa para pemainnya sudah semakin nyaman untuk menjalankan filosofinya di timnas Indonesia. Dirinya mengaku tak mudah untuk mencapai hal tersebut karena memulai fondasi dengan cara memotong generasi dan juga hasilnya baru terwujud 4 tahun kemudian. Saya mengambil resiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain muda, ujar Sinteyong. Ini telah tercapai. Dalam jangka panjang saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena itu, pungkasnya. Media Malaysia makan bola takjub dengan timnas Indonesia usai menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun melempar pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia dengan menyebut skuad Garuda akan menjadi tim yang bisa mengguncang Asia di masa depan. 11 pertama Indonesia yang mampu mengguncang Asia, tulis tajuk makan bola dalam salah satu artikelnya dikutip pada Sabtu 30 Maret 2024. Upaya tiada henti Indonesia akan mendatangkan talenta-talenta hebat dari Eropa membuahkan hasil. Dan bukan tidak mungkin sang Garuda akan mengguncang Asia di masa depan, tulis makan bola. Terlebih lagi, para pemain yang didatangkan masih berusia muda, namun berpengalaman mentas di Eropa. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Jay Itzes, Raval Strike, dan juga Nathan Chueon merupakan beberapa pemain baru yang berpengalaman di Eropa. Susunan pemain utama Indonesia melawan Vietnam memberikan sinyal bahwa mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia di masa depan. Ketika beberapa pemain Indonesia bermain di Liga Utama Eropa, tulis makan bola. Ya, tentu saja pujian ini bisa menjadi acuan bagi timnas Indonesia untuk semakin berkembang. Untuk selanjutnya, pasukan Sinteyong akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia @onefootball.m menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia.
Mereka menjadi bulan-bulanan karena meminta timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan demi pembuktian kualitas dengan timnas Malaysia. Mayoritas pecinta sepak bola Malaysia tengah kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh skuad Harimau Malaya. Malaysia melorot 4 posisi dari peringkat 132 ke 136 dunia, dan di saat bersamaan ranking FIFA timnas Indonesia naik 8 posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA timnas Indonesia di atas Malaysia. Namun apa yang dicapai oleh skuad Garuda membuat panas oleh @onefootball.m. Media ini meminta timnas Indonesia untuk menantang timnas Korea Selatan, tim yang pernah ditahan oleh Malaysia 3-3 di Piala Asia 2023. @onefootball.m menilai, jika timnas Indonesia sanggup menahan imbang atau bahkan mengalahkan Korea Selatan, skuad Garuda baru pantas disebut lebih baik ketimbang Malaysia. Indonesia sudah di atas kita. Kalau Indonesia memang hebat, coba gelar laga uji coba dengan Korea Selatan. Jika tak bisa seri, Malaysia masih di atas Indonesia. Tulis akun @onefootball.m. Ya, unggahan @onefootball.m menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Sejumlah pecinta sepak bola tanah air meninggalkan komentar di unggahan @onefootball.m. Sampai 5 tahun ke depan prestasi yang dibanggakan Malaysia hanya imbang dengan Korea Selatan. Tulis akun @bahaspemainbola. JIZS ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek timnas Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam 2 laga timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam laga debutnya, JIZS mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yakni pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, JIZS juga kembali membawa skuad Garuda mengalahkan The Golden Star Warriors atau julukan timnas Vietnam 3-0 di Maiding National Stadium, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Menariknya, JIZS juga menyumbang 1 gol melalui tandukan pada pertandingan kedua. Dan 2 pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Venezia FC itu terpilih menjadi bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC memasukkan JIZS dalam daftar pemain bintang yang juga diisi oleh Song Hyung-min dari Korea Selatan, Aldar Samurodov dari Uzbekistan, dan Joel Kojo dari Kyrgyzstan. Menurut AFC, J berhasil membawa pengalaman Eropanya ke Asia. JIZS yang melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di matchday ketiga, membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia. Tulis AFC dikutip dari laman resminya Sabtu 30 Maret 2024. Bek tengah yang berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya. Tambah tulisan tersebut. Pemain timnas Indonesia Justin Hapner sangat antusias melakukan latihan perdana bersama klub anyarnya, yakni di divisi utama Jepang Keiretsu Osaka. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube Keiretsu Osaka, Justin Hapner terlihat berlatih ringan bersama rekan-rekannya dengan latihan rendo, jogging ringan, push up, sprint, dan juga berlatih akurasi umpan. Ia mengaku senang sekali bisa memulai latihan bersama klub barunya itu setelah melakoni pekan yang indah bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 kali mengalahkan Vietnam. Ini minggu yang baik bersama tim nasional, jadi saya senang bisa kembali berlatih, kata Hapner melalui akun YouTube resmi klubnya pada Sabtu 30 Maret 2024. Bek 20 tahun itu merasa sangat diterima di Keiretsu Osaka dan menilai rekan-rekannya sangat ramah menyambut kedatangannya. Ini sangat bagus, semua orang ramah, semua orang mencoba membantu saya. Jadi ini grup sangat bagus dan saya sangat menikmati di sini, jelasnya. Dipinjam Keiretsu Osaka sampai akhir tahun nanti, Hapner berharap sering dimainkan klubnya ini. Mudah-mudahan saya mendapat menit bermain sebanyak yang saya bisa. Penting bagi saya bisa mendapatkan waktu bertanding lebih banyak dalam sepak bola profesional, ucap pemilik tujuannya bersama timnas Indonesia itu. Sementara itu, Osaka akan melakoni laga kandang di Stadion Yodoka Sakura saat melawan Sonan Belmer pada Sabtu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pada pekan kelima Liga Jepang. Klub itu menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Jepang musim ini dengan koleksi 8 poin, atau 2 poin di bawah pemuncak klasemen Machida Zelvia. Pelatih Heerenveen Kees van Wonderen senang melihat 2 pemainnya yakni Tom Haye dan juga Nathan Chueon yang tersenyum usai memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan 2 kali menjadi starter timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Sementara Tom Haye baru melakukan debut bersama tim Garuda ketika meraih kemenangan di Hanoi, Vietnam. Jika Tom Haye dan Nathan, keduanya pasti memiliki senyum di wajah mereka.
Mereka sudah menanti momen itu sangat lama dan keduanya mendapatkan assist, ujar Van Wonderen dikutip dari situs resmi Heerenveen. Nathan juga mengungkapkan pengalamannya memperkuat timnas Indonesia. Pemain pinjaman dari Swansea City ini mengaku sangat terkesan dengan pertandingan pertama Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sementara Tom Haye mengaku momen paling berkesannya adalah ketika mendengar lagu Indonesia Raya untuk kali pertama di Stadion GBK. Padahal gelandang 29 tahun itu tidak bermain di GBK. Ketika saya mendengar lagu kebangsaan, saya langsung berpikir, sekarang benar-benar terjadi. Momen itu sangat indah, ucap Tom Haye. Setelah bermain untuk timnas Indonesia, Tom Haye dan juga Nathan Chueon kini akan fokus melakoni pertandingan melawan RKC Waalwijk pada lanjutan Eredivisie Liga Belanda. Timnas Indonesia tampil apik pada 2 laga kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Maret ini. Media asal Korea Selatan NET juga menyoroti soal ini. Sintayong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sejak Piala Asia yang lalu, skuad Garuda mulai mengirim tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia. Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama, sebelum mengakhiri laga dengan skor 3-1, dan kondisi ini membuat Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan menahan Jepang dengan 1 gol. Lanjut NET. Timnas Indonesia saat ini menata peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bertambahnya kontestan di ajang tersebut membukakan sebagai skuad Garuda berlaga di sana. Tentunya perlu perjuangan ekstra untuk bisa mendapatkan tiket tersebut, dan mereka lebih dahulu mengunci tempat di putaran ketiga. Babak kualifikasi kedua akan mempertemukan 39 negara yang akan bertanding dalam 9 grup yang terdiri dari 4 tim. Dengan 2 runner-up dari setiap grup akan lolos ke putaran final. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil, tukasnya. Kevin Dix dan Miss Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, timnas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama telah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela timnas Indonesia adalah Ceitsis, Ravel Strike, Iver Yenner, Ragnar Oratmangun, Nathan Chueon, Tom Haye dan lain-lainnya. Hadirnya mereka pun terbukti bisa membuat skuad Garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis. Timnas Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan tambahan. Dilansir dari akun Instagram @footballabroadindonesia, ada nama Kevin Dix dan juga Miss Hilgers yang diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Dan prediksi itu disampaikan oleh VP Editor-in-Chief Football Premier yakni Danny Van Laar kepada akun Instagram @footballabroadindonesia. Menurutnya, kans Kevin Dix membela timnas Indonesia cukup besar karena bek FC Copenhagen itu dinilai sulit masuk skuad timnas Belanda. Tetapi kondisi berbeda dimiliki oleh Miss Hilgers. Dia dinilai masih berharap dan juga memang punya kans untuk membela timnas Belanda. Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan Miss Hilgers akan turut kepincut membela timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda sendiri makin tangguh saat ini. Ya, kini menarik untuk menantikan prediksi tersebut. Akankah Kevin Dix dan Miss Hilgers benar akan segera memperkuat timnas Indonesia? Patut untuk dinantikan. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan hasil mempesona timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam gelar wicara berjudul Bola Itu Live yang disiarkan oleh Astro Arena, Ki Sundaresan dan juga Faiz Gurun memberikan sebagian besar porsi acaranya untuk membahas hasil timnas Indonesia. Kis dan juga Faiz memuji kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini yang tampil di liga-liga top Eropa. Ki Sundaresan salut dengan pemain timnas Indonesia yang tak terpengaruh dengan bisingnya suara supporter yang hadir di Stadion Maiding Hanoi. Dan Ki Sundaresan pun salut dengan Sintayong yang mampu memanfaatkan situasi apapun menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Kedua pandit asal Malaysia itu melempar pujian setinggi langit untuk pencapaian timnas Indonesia bulan ini. Jadi di kualifikasi Piala Dunia ini, hanya timnas Indonesia yang meraih 6 poin. Sekali lagi selamat untuk mereka, ujar Faiz Gurun. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil, ujar Kis. Kis pun mencontohkan awal petualangan timnas Indonesia di grup F yang penuh dengan bencana usai meraih 1 poin dari 2 laga dan juga sempat dihajar 1-5 oleh Irak. Namun, timnas Indonesia sukses membalikkan situasi dengan 2 kemenangan di atas Vietnam. Dia mengaku bahwa timnas Indonesia bakal semakin berbahaya jika bisa melaju jauh di babak kualifikasi. Piala Dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia.
ucap Faiz Kurun. Timnas U23 Indonesia belum juga mengumumkan skuad yang akan dibawa ke TC di Dubai. Padahal rencananya mereka akan berangkat pada Senin 1 April 2024. Terdapat indikasi masalah pelepasan pemain. Salah satu di antaranya adalah karena satu klub pemainnya yang dipanggil lebih dari 2. Salah satu exco PSSI Muhammad menjelaskan bila dirinya juga turut membantu komunikasi dengan klub-klub yang dimaksud. Sejauh ini ada 2 klub yang lebih dari 2 pemainnya dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, yakni Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Jika merujuk pada pemanggilan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 tahun lalu, maka ada 3 pemain Borneo FC yang dipanggil yakni Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh dan juga Dava Pasha. Sementara untuk Persija Jakarta sendiri, Thomas Tuchel mengakui ada 5 pemain yang dipanggil. Kemungkinannya adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan dan juga Ilham Rio Fahmi. Para pemain Timnas U23 Indonesia ditargetkan sudah berkumpul di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024. Dan pasalnya, mereka akan langsung bertolak ke Dubai pada tanggal 1 April mendatang. Harapan Coach Shin selalu bisa tampil dengan pemain-pemain terbaiknya ya. Tetapi kita lihat situasinya ada beberapa pemain yang harus dilepas tanggal 4 April dan ada yang masih harus bermain di klub. Untuk itu, masih harus kita lihat situasinya ke depan. Kami masih harus menunggu komunikasi yang masih berjalan antara PSSI dan klub. Semoga berjalan dengan baik dan semua pemain terbaik bisa kami bawa, tambahnya. Beckham Putra mengalami cedera saat memperkuat Persib melawan Bayangkara FC pada laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Kala itu Beckham Putra harus ditandu keluar lapangan dan posisinya digantikan oleh Victor Igbonivo pada menit ke-78. Dan Persib belum lama ini memberikan kabar terkini terkait cedera Beckham. Namun pihak Maung Bandung belum bisa memastikan cedera yang diderita oleh pemain yang berusia 22 tahun tersebut. Raffi Ghani selaku dokter tim memiliki dugaan bahwa Beckham mengalami patah tulang. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, Beckham bakal menjalani CT scan di rumah sakit. Untuk Beckham memang ada pembengkakan cukup besar di bagian punggung kaki kanan. Karena ada kecurigaan adanya patah tulang, kami langsung bawa ke rumah sakit untuk menjalani X-ray, kata Raffi dilansir dari laman resmi Persib. Di samping itu, Beckham dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit yakni pada Senin 1 April 2024. Raffi berharap pemain yang berposisi sebagai gelandang itu tak mengalami cedera parah dan juga dapat segera pulih. Kami sudah jadwalkan hari Senin untuk menjalani CT scan. Sejauh ini bengkak dan rasa nyeri berkurang. Kita doakan semoga bisa segera pulih, tuturnya. Sementara itu, ini tentu menjadi kabar buruk bagi Sinteyong. Pasalnya Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk melakukan persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Paris 2024 menyisakan 4 slot tersisa. Timnas U23 Indonesia masih bisa merebut salah satu dari 4 slot tersebut meski tantangannya tidak mudah. Untuk menuju Olimpiade Paris 2024, Timnas U23 Indonesia harus berjuang di Piala Asia U23 2024 yang digunakan sebagai ajang kualifikasi untuk zona Asia. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar, ini pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia minimal peringkat ketiga. Pasalnya, peringkat keempat akan menghadapi playoff melawan wakil Konfederasi Afrika. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas U23 Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan satu tempat. Drawing Olimpiade Paris 2024 untuk cabur sepak bola sudah dilakukan, tulis Erick Thohir. Dari 16 tim yang akan berlaga di Olimpiade, masih menyisakan 4 negara. Tantangan yang tidak mudah, tapi Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk tampil di Olimpiade jika mampu menembus 4 besar Piala Asia U23 di Qatar. Mohon doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia U23 agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia U23, ujarnya. Saat ini sudah ada 12 tim yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Prancis, Amerika Serikat, Selandia Baru, Argentina, Maroko, Ukraina, Spanyol, Mesir, Republika Dominika, Paraguay, Mali dan juga Israel. Langkah Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade akan dimulai dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada tanggal 15 April 2024. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia melawan Australia pada tanggal 18 April 2024. Terakhir, Garuda Muda melawan Yordania pada tanggal 21 April 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.